Bansos PKH Ibu Bapak tahap 1 dan 2 tidak cair, yang mana selama ini cair melalui kartu KKS atau yang biasa Bapak Ibu sebut kartu merah putih seperti ini. Tapi di tahun ini, khususnya di tahun 2022, tidak pernah cair lagi. Berikut ada 3 indikasi penyebabnya, jadi saya minta kepada semuanya agar menonton video ini sampai habis dan dukung channel ini dengan cara share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar masyarakat yang lain, khususnya yang bansosnya tidak masuk, bisa mengetahui info bansos ini juga. Dan klik subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel ini akan selalu ada info terbaru mengenai bansos serta bisa bertanya juga seputar bansos. Perlu Ibu Bapak semuanya ketahui bahwa seluruh Indonesia sampai saat ini yang diketahui ada sebanyak 4.183 KPM yang gagal mendapatkan transfer bansos dari pusat, walaupun statusnya KPM ini sebenarnya masih eligible dan dinyatakan masih layak terima bansos. Khususnya untuk PKH karena ia masih memiliki komponen PKH misalnya seperti anak sekolah dan lain-lain, serta sosial ekonominya masih terbilang layak bantu. Tapi saat ini bansosnya belum masuk juga, khususnya di tahun 2022 ini. Jadi sebelumnya Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa hanya Bapak Ibu aja yang belum masuk bansosnya di tahun ini. Tapi menurut data yang kami terima ada sebanyak 4.183 KPM. Jadi setidaknya Bapak Ibu tidak sendirian mengalami hal yang seperti ini. Tapi perlu juga diketahui ada 3 indikasi penyebabnya. Kenapa sehingga KPM tersebut belum mendapatkan transfer bansos dari pusat atau istilah lainnya saldo nol. Sementara penyebabnya itu ada 3 hal, yang mana yang pertama, KPM PKH ini terindikasi tidak layak terima PKH lagi statusnya yang ada di DTKS. Dan kemungkinan penyebab ini terjadi karena beberapa hal. Seperti misalnya double data dengan bantuan lain. Contoh misalnya dalam satu kartu keluarga itu terdiri ada kepala keluarga, suaminya, dan ibu rumah tangga yaitu istrinya serta anak-anaknya. Nah, jadi contohnya yang terdaftar sebagai penerima PKH itu adalah istrinya dan selama ini datanya aktif. Tapi pada saat ada penambahan BPNT PPKM kemarin, suaminya itu terdaftar sebagai penerima BPNT PPKM yang mana itu dimaksud adalah double bansos dalam satu KK. Atau misalnya nama istrinya itu tercatat sebagai penerima PKH, tapi salah satu anggota keluarga yang ada di dalam kartu keluarganya itu juga mendapatkan BST atau BLT dana desa dan BLT lainnya, karena itu juga termasuk di dalam data double penerima bansos di dalam satu kartu keluarga. Jadi kalau sekitar beberapa bulan yang lalu ada yang mengatakan bahwa si keluarga ini enak, dia istrinya mendapatkan PKH, tapi suaminya juga terdaftar sebagai penerima BPNT PPKM atau penerima BST atau BLT lainnya. Nah, jangan salah, data itu termasuk di dalam data double penerima bansos sehingga pelan-pelan akan diperbaiki dari pusat. Jadi bisa jadi saat ini kepesertaan istrinya itu yang tercatat sebagai penerima PKH dinonaktifkan. Dan bahkan karena keduanya ini termasuk di dalam pelanggaran karena mendapatkan bansos double sehingga bansos atas nama si suaminya ini dan juga istrinya keduanya jadi diputus. Atau istilahnya di pusat datanya ditidurkan di dalam DTKS. Sehingga terindikasi di DTKS datanya tidak layak lagi untuk terima bansos PKH. Selanjutnya terindikasi si KPM tersebut ini memiliki pinjaman online atau pinjaman bank yang menunggak di bank sehingga namanya di blacklist dari perbankan. Karena itu terjadi oleh salah satu KPM yang bansosnya tidak masuk di tahap 1 dan 2 tahun 2022 ini, padahal di tahun-tahun sebelumnya bansosnya itu lancar-lancar aja dan pada saat dicek datanya semuanya itu padan antara Capil dan DTKS. Tapi karena namanya telah di blacklist oleh perbankan sehingga sampai saat ini bansos PKH-nya belum masuk. Tapi sekali lagi ini hanyalah prediksi sementara kami menurut analisa kami sebagai pendamping sosial karena sampai saat ini juga kami belum mendapatkan info resminya dari pusat. Nah, penyebab yang kedua, data NIK si KPM ini itu berbeda dengan data yang ada di KTP-nya dengan data yang terdaftar di pusat sebagai penerima bansos atau data yang tercatat di dalam buku tabungan KKS-nya sehingga gagal transfer bansos dari pusat karena dianggap ini adalah orang yang berbeda. Dan penyebab yang ketiga adalah kemungkinan KPM tersebut ini terdeteksi tidak memiliki komponen PKH lagi. Nah, salah satu penyebab KPM ini terdeteksi tidak memiliki komponen lagi diantaranya adalah NIK anaknya itu belum aktif
aktif di Capil. Jadi walaupun anaknya itu sudah tercantum di dalam kartu keluarga, tapi apabila NIK yang ada di dalam situ itu belum aktif di Capil, maka itu tidak bisa terdeteksi di pusat. Jadi pusat ini beranggapan bahwa KPM tersebut ini tidak memiliki komponen lagi, padahal dia masih memiliki anak sekolah misalnya atau anak balita, tapi karena NIK-nya yang tidak aktif di Capil sehingga data anaknya itu tidak bisa terbaca di pusat. Nah berikutnya, walaupun misalnya anaknya itu NIK-nya sudah aktif nih di Capil, setelah dicek semuanya ternyata data anaknya itu di Capil padan semua, NIK-nya aktif semua. Tapi karena anak tersebut itu datanya belum terdaftar di Dapodik tempat dia sekolah, sehingga ia juga tidak dapat terbaca datanya di pusat. Karena ini menurut pengalaman pribadi ya, jadi salah satu KPM di wilayah dampingan saya itu dia masih memiliki anak sekolah, dan pada saat dicek NIK anaknya itu aktif di Capil dan padan di Capil, data keluarganya juga aktif di Capil, semuanya padan Capil. Tapi pada saat ditelusuri ternyata anaknya ini belum terdaftar di Dapodik. Bansosnya untuk tahap 1 dan tahap 2 ini tidak masuk alias saldo 0. Jadi berhubungan dengan data-data komponen PKH ini itu antara Capil, DTKS, dan Dapodik itu semuanya harus padan dan terdaftar dan aktif di sana. Barulah kemudian datanya itu dapat terbaca di pusat. Tapi apabila ada salah satunya yang tidak aktif, contoh misalnya datanya aktif di Dapodik tapi NIK-nya tidak aktif di Capil, atau sebaliknya, ada yang seperti itu. Tetap saja namanya tidak bisa terbaca di pusat sehingga dinyatakan KPM ini tidak memiliki komponen PKH lagi, karena itu terjadi ya di wilayah dampingan saya seperti itu. Tapi BPNT-nya masih tetap masuk karena dia memang sosial ekonominya, presentasinya itu masih terbilang rendah sehingga dinyatakan masih layak untuk menerima bantuan sosial. Tapi untuk PKH-nya sudah 2 tahap ini tidak masuk di BNBA karena itu tadi anaknya belum terdaftar di Dapodik. Dan contoh kasus yang lainnya juga, KPM itu anaknya terdaftar di Dapodik, tapi pada saat NIK-nya dicek di Capil, ternyata NIK-nya yang tidak aktif. Nah, untuk solusinya itu sendiri, ini sebenarnya susah-susah gampang ya, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk memperbaiki data-data tersebut. Jadi yang pertama yang perlu ibu bapak semua lakukan yaitu memastikan NIK anggota keluarganya yang tertera, yang tercantum di dalam kartu keluarga tersebut, khususnya untuk komponen dan juga pengurusnya, itu semuanya sudah aktif di Capil. Karena jangan salah ya, walaupun NIK di situ sudah IKTP, itu ternyata belum tentu aktif datanya di Capil. Jadi kita harus atau perlu ngecek lagi satu persatu dan memastikan semuanya telah aktif di Capil. Nah setelah semuanya sudah dipastikan ternyata aktif, dicek lagi nama komponennya yang masih sekolah, apakah datanya juga terdaftar di Dapodik sekolah atau belum. Nah setelah ibu bapak cek semua data anaknya di Dapodik sekolah, ternyata datanya aktif tapi ternyata bansosnya belum juga masuk, ini bisa jadi ibu bapak datanya berada di permasalahan yang pertama tadi, yaitu terdeteksi mendapatkan bantuan sosial double. Jadi di dalam satu kartu keluarga itu menerima bantuan sosial lebih dari satu. Nah kalau penyebab bansosnya bapak ibu ini tidak masuk, berada di penyebab yang hanya tidak terdaftar di Dapodik atau tidak terdaftar di Dukcapil, itu prosesnya cukup mudah, cukup didaftarkan aja terlebih dahulu, kemudian diaktifkan data-datanya. Setelah itu kita tunggu saja lagi prosesnya dari pusat. Tapi apabila ternyata ibu bapak bansosnya ini tidak masuk karena terdeteksi mendapatkan double bansos, ya sudah direlakan aja PKH-nya itu. Karena sudah pasti itu datanya telah ditidurkan oleh Kemensos dari pusat. Dan apabila ibu bapak ini permasalahannya berada karena NIK-nya itu tidak padan atau NIK-nya itu berbeda dengan NIK yang terdaftar di Dukcapil dan juga yang terdaftar di pusat sebagai penerima bansos, ternyata itu berbeda, berarti ini permasalahannya juga bisa dibilang berat sehingga datanya ibu bapak itu ditidurkan di dalam DTKS sehingga perlu dilakukan pendaftaran ulang sebagai peserta baru di dalam DTKS. Tapi kelemahannya ketika ibu bapak ini mendaftar baru lagi sebagai peserta baru di dalam DTKS, itu datanya berada di dalam daftar tunggu penerima bansos. Jadi tidak tahu kapan bisa mendapatkan bantuan sosial lagi. Karena datanya masih berada di dalam daftar tunggu dan yang namanya bansos ini kan ada kuota yaitu 10 juta KPM untuk PKH. Jadi apabila 10 juta KPM ini semuanya datanya masih aktif, maka si pendaftar baru ini datanya belum bisa tembus masuk menjadi penerima bansos, tapi dia masih berada di dalam daftar tunggu si penerima bansos. Nah ketika nanti sudah ada kuota di PKH ini, barulah KPM yang baru mendaftar di DTKS ini bisa masuk datanya sebagai penerima bansos baru.
Jadi itu tadi ada 3 indikasi penyebabnya ya, tapi kembali lagi itu adalah menurut analisa kami di lapangan dalam menangani permasalahan-permasalahan saldo 0 KPM. Dan apabila selanjutnya nanti kami mendapatkan info resmi dari pusat mengenai penyebabnya tersebut, maka kami akan update lagi informasi tersebut lewat channel ini. Baiklah Ibu Bapak, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa difahami dengan mudah, dan apabila masih ada yang belum bisa Ibu Bapak pahami, bisa tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaannya, dan biasanya untuk pertanyaan menarik kami akan jawab lewat video. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.